sobat, langsung aja hari ini kita ngobrol-ngobrol sama pemilik Satria 120R biru Kenny Robert. Langsung aja. Halo bro, apa kabar? Baik. Langsung perkenalkan diri lo ke teman-teman. Oke, halo sobat YouTube semua. Perkenalkan gue Isa Jumena. Banyak yang kenal gue dengan nama Sadam atau Papi. Oke, sekarang gue mau tanya nih, Pi atau Dam. Ini motor tahun berapa? Terus gue pengen tahu asal muasal lu demen Satria nih sampai sekarang, kenapa sih? Oke. Ini motor tahun 2003. Memang dari pabrikan Suzuki sendiri ini sudah livery seperti ini. Oke. Kalau ditanya kenapa suka sampai sekarang, nggak tahu. Ini mungkin kalau orang bilang cinta pertama ya ini gitu. Dari tahun berapa sih lu pakai Satria? Gue pakai Satria itu 2003 awal. Ini motor keberapa Dam yang pernah lu punya? Ini kebetulan motor kedua. Satria kedua. Satria kedua. Untuk yang ini udah berapa lama lu pakai? Ini kurang lebih udah 5 tahun lebih ya. 5 tahun ya? Dari 2012 lah, 2013 ya. Hampir 6 tahunan lebih berarti. Iya. Nah, 6 tahun nggak mungkin dong standar gini aja, pasti udah lu rubah. Karena gue lihat ya tetap kelihatan standar tapi banyak pernik-pernik yang bikin orang kepengen gitu. Apaan aja boleh gak disebutin yang kece-kecenya mulai dari depan sampai belakang lah. Oke, ini sih rubahannya dibilang banyak ya nggak terlalu banyak, dibilang sedikit juga nggak sedikit juga gitu ya. Mungkin dari depan ini sih gue masih menggunakan velg standar ya, velg standar yang di-repaint ulang. Terus ban gue pakai Fasti Pro untuk depan belakang, 90-80 17. Untuk piringan gue pakai punya TZM. Oke. Untuk kaliper, Nah kaliper nih. Kaliper ini sebetulnya agak sedikit beda, ini juga, agak dari beda merek, ya, beda motor. Karena ini pertemuan antara Jepang sama Italia nih. Gue depan ini gue pakai Aprilia RS 125. Oke. Itu. Pas pengaplikasian ribet gak? Untuk pengaplikasiannya kaliper ini sendiri atau kepala babi lah ya yang kita kenal semua. Ini biasanya bracket ini akan menyesuaikan kan yang di motor. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya sih hanya untuk masalah mompa aja, karena biasanya kan kalau piston itu dia hanya bergerak di satu sisi. Pengaplikasian RS 125 nih ganti master rem juga nggak? Oh iya. Atau bisa pakai punya standar? Nah ini pernah saya coba juga di master rem standar. Untuk pengereman jadi agak bukan sedikit sih, jauh lebih pakem, tapi ngagetin. Itu jauh lebih bahaya gitu. Makanya untuk master rem sendiri saya ganti pakai punya KTC. Oh, pakai KTC ya master rem. Iya. Oke, lanjut ke ubahan lainnya. Ini kan tadi kaki-kaki pengereman Bagian depan. Oke, ke belakangnya sedikit. Saya percaya ini knalpot untuk sekarang sih saya pakai bikinan Cibinong, tapi dari settingan dari bengkel di daerah Batas, pakai dari BKR. lokal. Oh, settingan tetap di lokal. Waktu settingan untuk knalpotnya sendiri ini settingan lokal. Terus lanjut. Oke, terus untuk mesin biasa porting untuk harian. Untuk karburator saya pakai PWK 28 Sutco. Terus untuk footstep ini pakai punya Bipro, punya Ninja 150R. Oke, kalau untuk tampilan belakang sih nggak banyak yang biasa saya rubah. Untuk piringan segala macam masih standarnya. Tapi ada sedikit saya pakai chain guard, itu dia bikinan Bipro juga. Ya. Buat jaga-jaga aja kalau sampai rantai melejit apa gimana. Nah itu kan tadi yang kelihatan dari luar nih. Body ini repaint atau lu beli lagi terus lu stikerin atau gimana? Nah karena memang kalau untuk body ini sendiri sih sebetulnya ada beberapa item yang di repaint. Terus juga memang nggak semua saya dapat baru. Yang penting kita mau hunting, ya inilah hasilnya gitu ya. Karena ini cukup banyak sebetulnya saya nggak dapat bodinya, ini nggak dapat body baru, justru body copotan istilah yang ada di loakan. Kita mau hunting dapat yang agak lumayan. Siap. Inilah nanti mau repot lah ya. Nah yang lookingnya dari luar udah nih, bagian dalam nih gua denger dari suaranya udah kayak garing banget ya. Ada apaan nih di dalam nih? Gue belum ngecek nih, belum lihat. Kalau di dalam sendiri sih
yang tadi mungkin sedikit ya udah di porting memang untuk ngedukung dari knalpotnya sendiri yang saya pakai knalpot kolong ini. Karburator juga pakai PWK 28. Terus untuk pengapian saya pakai YZ Thailand. Oh, pakai 125Z ya? Yang Thailand. Itu full set. Full set dari manage, spool segala macam dan CDI itu saya pasang di sini. Kecuali dia coil saya pakai punya RM. Coil pakai RM. Nah, untuk si pengapian ini dia kan pakai 125 nih. Ubahannya ribet gak pada saat setting? Sebetulnya kalau untuk ribet atau enggaknya enggak sih ya, karena di belakang spoolnya itu kan kita sudah bikin plandes ya. Oke. Yang untuk dudukan spool itu tinggal ngatur dari situnya aja sih. Kalau kita entah pengapiannya terlalu cepat atau enggak, kita tinggal set dari situnya aja. Larinya gimana? Ya lumayan versi anak-anak nih ya. Bisa di atas 150 nih. Enggak lah. Kalau gitu mungkin kalau untuk spesifiknya itu enggak tahu berapa, karena saya pribadi buat saya selama motor itu enak, tidak bermasalah, itu sudah cukup. Karena kalau kita ngelihat sampai berapa kilometer sih larinya, itu saya udah nggak terlalu mikirin. Karena nggak ada speedometer karena nggak ada speedometer mati. Iya, itu dia tuh jawaban cerdas. Oke, nah lu kan dulu juga balap nih, Dam. Pernah pakai motor ini nggak di zaman lu balap dulu? Satria gue pernah pakai, terakhir gue balap itu di tahun 2005. Itu gue pakai Satria, itu masih zamannya Ancol ya. Oke. Nah, Dam, ini kan motor ubahannya ada banyak nih, pengapian, kuil sih, terus karbu juga, larinya juga mungkin udah nggak ketakar lah, udah merem lah gua kalau. Boros apa enggak sih? Atau ya borosnya semana sih? Oke, kalau kita buat gue pribadi ya, kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih, pasti akan ada yang kita korbanin. Oke. Gitu. Kalau untuk masalah BBM sendiri sih sudah pasti akan lebih boros dibanding standar ya. Boros ya pasti. Tapi itu konsekuensi yang harus gue ambil pada saat gue melakukan perubahan pada motor ini. Oke. Lu pakai motor kenceng-kenceng gini mau kemana sih emang? Kan seneng aja. Buat harian. Seneng aja. Karena memang basicnya gue ngambil Satria ini di awal karena itu kencangnya dia. Karena kencang, karena speed. Dengan setelan kayak gini, ini kan setelan terakhir nih sebelum berubah-berubah lagi. Udah terakhir lu pakai paling jauh kemana nih, Dak? Ini terjauh kemarin sama kebetulan gue juga gabung di klub juga kan. Kemarin kita tahun lalu kalau nggak salah itu ada acara di Tasik. Ini gue bawa ke Tasik. Oke. Sama teman-teman yang lain. Ada niatan nggak pengen lu turunin fan race dengan ya spek kayak gini lah? Ya sebetulnya sih masih ada ya rasa kita kadang-kadang kangen. Nah apalagi kita pernah yang ngerasain di balap kayak gimana gitu kan. Ada rasanya kita sudah tahun-tahunan kita pengen sekali-sekali turun lagi, entah kita ikut turun juga atau motornya saja gitu. Itu memang sudah ada pertimbangan-pertimbangan sendiri. Cuma mungkin untuk waktu dekat ini coba kita pikirkan lagi lah. Buat kelas X-Rider oke lah ya. Gitu. Nah Dam, ini ada yang perlu gue tanya ini. Ini motor standar tapi kondisi begini. Lampu-lampu gimana? Tetap lu pakai atau gua nggak tahu, tadi belum sempet nyoba. Oke, untuk lampu sendiri sih kalau Satria itu kan dia pertama bawaan pabriknya itu dia biasanya ngikutin putaran mesin ya. Iya. Ini lampu gue langsungin ke aki dan gue sekarang menggunakan LED yang jauh lebih terang. Alhamdulillah sih sampai sekarang sih nggak ada masalah ya. Aman-aman aja sih penggunaan harian. Oke. Gua rasa sih itu aja sih, Dam. Cukup. Siap. Mungkin thank you banget nih udah ngobrol sama-sama sampai maghrib begini. Sama-sama. Tadi kita udah jalan-jalan nyobain. Oke sobat YouTube, sekian aja ngobrol kita dari sore ke malam ini nih. Sorry banget malam, maaf nanti kalau agak gelap gitu ya.
Jangan lupa buat teman-teman di masa seperti ini jangan banyak-banyak cuci tangan. Ini gue sama Sadam ini gue tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan meskipun ya gue nggak pakai masker, agak ribet juga kalau. Oke, buat yang belum subscribe langsung aja subscribe di channel gue dan share di sosial media lu pada. Itu aja dari gue. Oke Dam, thank you banget, sampai sama-sama. ketemu. Thank you. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Sukses terus. Bye.